Pengertian sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungannya yang seringnya bersifat permanen karena sulit diubah. Komponen yang dimaksud adalah pengetahuan yang selama ini diperoleh semasa hidup, di mana sangat mempengaruhi perilaku saat bertindak. Definisi sikap menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Sarnoff. Menurut Sutarno. Lalu yang ketiga yaitu menurut Saifuddin. Komponen sikap. Terdapat 3 komponen yang dapat membentuk struktur sikap. Yang pertama yaitu adanya komponen kognitif, afektif, dan kognitif. Tiga komponen yang membentuk struktur sikap yaitu yang pertama ada komponen kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek atau sikap. Yang kedua ada komponen afektif atau biasa kita sebut dengan komponen emosional, di mana komponen yang berhubungan ini dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek atau sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yang positif dan negatif. Yang ketiga yaitu ada komponen konatif atau komponen perilaku, di mana komponennya ini berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek atau sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap atau menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap seseorang atau objek sikap tersebut. Selanjutnya adalah analisis fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini yaitu berkaitan dengan sarana atau tujuan tersebut. Yang kedua ada fungsi pertahanan ego. Fungsi ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego yang dia punya. Yang ketiga yaitu ada fungsi ekspresi nilai, di mana fungsi ini bersikap yang ada pada diri seseorang. Bagaimana mereka merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu adanya fungsi pengetahuan, di mana individu mempunyai dorongan untuk atau ingin dimengerti dengan pengalaman-pengalamannya atau untuk memperoleh pengalaman atau pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada determinan sikap, di mana pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis yaitu seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap seseorang. Dengan demikian, masalah umur akan berpengaruh pada sikap seseorang. Orang yang sering sakit lebih bersikap tergantung daripada orang yang tidak sakit. Yang kedua ada faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap. Bagaimana sikap seseorang terhadap objek sikap akan dipengaruhi oleh pengalaman langsung orang yang bersangkutan dengan objek sikap tersebut. Yang ketiga ada faktor kerangka acuan, di mana faktor ini tidak sesuai dengan objek sikap, maka seorang akan mempunyai sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut. Yang keempat ada faktor komunikasi sosial, di mana komunikasi sosial yang berwujud informasi dari seseorang kepada orang lain dapat menyebabkan perubahan sikap yang ada pada diri orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Yang kedua, sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada suatu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek. Yang keempat ada sikap itu dapat berlangsung lama ataupun sebentar. Dan yang terakhir, sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. Bentuknya sikap yang pertama adanya dari faktor internal,
yaitu fisiologis dan psikologis. Lalu selanjutnya dari faktor eksternal yang meliputi pengalaman situasi, norma-norma, hambatan, serta pendorong. Lalu adanya reaksi. Dan yang terakhir adanya objek sikap.